ajang hadirat, bapak-bapak, jang ibu-ibu, aki-aki, jang nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada saat ini kita sedang berada di bulan yang penuh rahmat dan maghfirah, yakni bulan Ramadan. Bulan di mana pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, serta setan-setan dibelenggu. Betul apa betul? Tidak. Tentunya teman-teman tahu dong, kita selaku umat Islam melaksanakan ibadah apa? Iya betul, kita melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Yang artinya, siapa saja yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman dan takwa berharap pahala dan ridha Allah, maka dosa-dosa yang lalu pasti diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman, mau tidak mendapatkan ampunan dari Allah? Ya semua pasti mau dong. Kalau begitu, hayu puasa. Karena salah satu cara mendapatkan ampunan dari Allah dengan berpuasa. Selain berpuasa dan taraweh, ada beberapa ibadah yang mudah dipraktekkan dan dengan berpahala yang berlipat ganda, yaitu 3S: senyum, sedekah, dan salam. S yang pertama, senyum. Senyum itu menampakkan keramahan. Bahkan hadis Rasulullah SAW berbunyi, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Kita bisa tersenyum kepada siapa saja. Kita bisa tersenyum kepada teman, orang tua, adik, kakak, guru, tetangga, dan semua orang. Senyumlah untuk semua orang, tapi hatimu jangan. Jujur ku berkata, di hati betapa aku cinta padamu. Aku sayang padamu. Tapi awas, jangan sampai senyum-senyum sendiri ya. Nanti persepsinya lain. S yang kedua, sedekah. Sedekah di bulan Ramadan sangat dianjurkan karena nilainya yang berlipat-lipat ganda. Oleh karena itu, Ana mengajak teman-teman semua menyisihkan uang jajan untuk menginfakkan kepada orang yang membutuhkan atau infak ke masjid. Ya, uangnya kan sedikit, nggak apa-apa teman-teman. Yang terpenting kan niatnya, keikhlasannya. S yang ketiga, salam. Mengucapkan salam juga bernilai ibadah. Kita mengucapkan salam ketika masuk rumah maupun keluar rumah, ketika masuk musola maupun masuk kelas di sekolah dengan mengucapkan Assalamualaikum. Hadirin yang berbahagia, hebatnya lagi, ibadah sederhana seperti senyum, sedekah, dan salam bisa dijadikan oleh-oleh untuk bulan berikutnya. Sehingga bulan Ramadan kali ini bisa mengharumi sepanjang tahun, insya Allah. Demikian yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Ke Karawang beli durian, dari Cikampek ke Pamanukan. Mumpung ini bulan Ramadan, yuk perbanyak amal kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ayah, bunda, dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh keberuntungan bagi kita kaum muslim dapat berkesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan, yang dimana bulan Ramadan ini ketika kita melakukan amal kebaikan, pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat disayangkan nih jika kita menyia-nyiakan bulan Ramadan atau mengisi bulan Ramadan dengan penuh kegabutan. Astagfirullahalazim. Jangan begitu ya teman-teman. Nah, memang apa aja sih teman-teman yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini? Kita sebagai seorang mukmin, tentu saja harus senantiasa menjaga perbuatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syarat, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka keberadaan bulan Ramadan ini harus kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat dan aktivitas sunnah seperti sholat tahajud, sholat tarawih, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mengkaji Islam, dan lainnya. Teman-teman, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Utsman bin Affan pada saat bulan Ramadan berhasil menghantamkan Al-Quran setiap hari. Dan juga Rabi bin Sulaiman menuturkan Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan itu sebanyak 60 kali dan pada bulan lainnya sebanyak 30 kali. Dalam riwayat Sa'id bin Yazid, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamrin al-Dara untuk membangunkan orang-orang agar mendirikan 11 rakaat. Mereka menghidupkan malam hingga menjelang waktu fajar. Masya Allah. Semata para sahabat tersebut melakukan amal kebaikan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Nah, apabila Allah Subhanahu wa taala sudah ridho kepada hambanya, maka semua urusannya akan dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, di momen Ramadan kali ini juga kita harusnya bisa mencontoh mereka. Jadi jangan jauh-jauh dari gabut, apalagi sampai bermaksiat. Nauzubillah min zalik. Yuk teman-teman, kita lakukan amal kebaikan sebanyak mungkin dengan ikhlas. Insya Allah hati akan senang karena Islam menenangkan lahir dan batin. Sekian kultum dari Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyyana maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa min tahtihi bi janibihi ila yaumin lil mu'minina barakatun wassalam. Ayah, bunda, dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan yang sangat banyak. Di bulan ini sebagai ajang kita untuk mencari amal kebaikan dan memperbaiki diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau ya'lamut tibadu ma Ramadan, la tamannat ummati an takuna sanah kulluha Ramadan." Jika umatku tahu Allah bukakan hakikat pemberian Allah di bulan Ramadan, maka niscaya mereka akan meminta 1 tahun merupakan Ramadan semua. Dulu dikatakan ada Syekh Mu'alla bin Fadl pernah berkata, "Kana salafu yada'ullaha sita ashhur an yuballighahum Ramadan, summa yada'una lahu sita ashhur an yataqabbalahum minhum." Orang-orang zaman dahulu kalau sudah dekat dengan bulan Ramadan, mereka berdoa agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Mereka berdoa berapa hari? Mereka berdoa 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Kalau Ramadan telah usai, mereka berdoa kepada Allah kembali supaya berdoa kepada Allah selama 6 bulan supaya amal mereka selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa, "Allahumma salimni ila Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala." Ya Allah, selamatkanlah aku dan sampaikanlah aku di bulan Ramadan. Dan kalau sudah Engkau sampaikan, maka terimalah amalan kami ya Allah. Dan selamatkan juga bulan Ramadan dari kejelekanku ya Allah. Lantas, bagaimana cara meraih kemuliaan di bulan Ramadan?
Yang pertama, an-niyah, pasang niat. Niat ini merupakan yang sangat istimewa teman-teman. Karena dengan niat yang baik kita bisa menggapai semuanya. Karena umat Nabi Muhammad ini berbeda dengan umat-umat terdahulu. Umat Nabi Muhammad ini merupakan umat milenial. Pasang niat langsung terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Junaid Al-Baghdadi berkata, "Man fataha ala nafsihi bab hiya hasanah, fatahallahu lahu sab'ina bab min abwabit taufiq." Setiap orang yang memasang status di dalam hatinya minimal satu status saja. Contoh, mungkin teman-teman di sini biasa mungkin ada yang membuat story WA, "Ya Allah, saya niat untuk berpuasa Senin Kamis. Ya Allah, saya niat untuk bersedekah." Nah, akan tetapi kalau teman-teman niat tapi tidak dikerjakan, maka Allah akan mengganjarkan, akan membukakan 70 pintu hidayah. Insya Allah teman-teman semua jika hanya niat saja akan mendapatkan pintu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, siapa orang ingin kabul hajatnya dan urusan di dunia dan akhiratnya dipermudah, ada dua cara. Yang pertama, pasang niat yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama a'malu bin niat." Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan yang kedua, yaitu prasangka baik. Husnudzon. Nah teman-teman, husnudzon ini merupakan salah satu yang paling penting teman-teman. Jadi karena dengan husnudzon ini, semua yang sulit akan menjadi mudah. Jadi teman-teman nih, husnudzon ibarat cairan mujarab. Jadi mungkin teman-teman melihat di depannya buruk, akan tetapi teman-teman sudah memasang ini dengan prasangka baik, husnudzon. Allah itu tergantung prasangka hambanya. Kalau sangkaan hambanya baik, meskipun salah, teman-teman sangkaannya insya Allah akan tidak rugi teman-teman. Akan mendapatkan pahala meskipun sangkaan teman-teman itu salah. Daripada teman-teman bersuuzon, itu akan mendapatkan dosa. Yang kedua, yaitu at-taubah, bertaubat teman-teman. Manna lahu da'un zawi bidunubihi falyati min Ramadan baba tabibihi. Siapa saja orang yang punya penyakit di dalam hatinya, jadikanlah bulan Ramadan sebagai rumah sakit kita. Misalnya teman-teman nih, di bulan Ramadan ini sebelum masuk ke bulan Ramadan, teman-teman mempunyai banyak penyakit, maka di bulan Ramadan ini teman-teman ayo sebagai ajang untuk membersihkan hati kita supaya selepas Ramadan kita terbiasa dengan amal-amal baik. Jadi seterusnya, misalnya contoh nih, baca Al-Quran jadi rajin, sholatnya tepat waktu dan lain sebagainya. Yang ketiga, munajabatud dib. Nah ini yang paling penting teman-teman, yaitu menjauhi teman yang buruk akhlaknya. Almar'u ala dini khalilihi. Orang itu tergantung temannya. Jadi teman-teman harus berhati-hati dalam memilih teman. Karena orang itu tergantung teman duduknya. Jadi kalau misalnya teman ini orang baik, tapi berteman dengan orang buruk akhlaknya, dekat nih, lama-kelamaan kalau teman-teman gak kuat bisa terbawa menjadi buruk. Anil mar'i la tasal fasal an qarinihi innal qarina bil muqarini yabtadi. Jadi ibaratkan paku yang gak berkarat, kejatuhan paku yang berkarat. Lama-lama itu akan karatan itu. Man jalasal asyrar wa in kana minal akhyar fahuwa minal asyrar. Siapa saja orang baik duduk dengan orang buruk, dia akan menjadi buruk walaupun dia orang baik. Jadi teman-teman, pesannya tuh semua ditentukan oleh teman. Jadi jika teman-teman duduk dengan orang baik akan menjadi terbawa baik. Jika teman-teman duduk dengan orang buruk, kemungkinan besar teman-teman bisa terbawa menjadi buruk kembali. Dan yang terakhir yaitu az-zaka fi alati elektroniyah, yaitu pandai dalam menggunakan alat elektronik. Nah teman-teman, mungkin teman-teman identik dengan kalau kultum tuh atau dakwah tuh dengan orang berpeci, bersorban dan lain sebagainya dengan gamisnya. Tapi di era milenial ini berdakwah bukan hanya itu saja. Bisa dengan cara mungkin menggunakan handphone teman-teman semua. Bisa men-share lewat status WA, story Instagram tentang niat buka puasa. Niat
sholat, tahajud dan lain sebagainya itu menjadi ajang sarana untuk dakwah teman-teman. Jadi tinggal share-share ke teman-teman gitu, pasang di story, itu menjadi wasilah teman-teman. Jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.